Oke, baik. Ya, tadi sudah disapa satu persatu yang masih ada di ruang Zoom. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih semangat. Ya, karena semangatnya Bapak Ibu, apalagi yang ada di Zoom, terlebih Bapak Ibu guru mungkin yang ada di daerah Indonesia bagian timur, wah sudah hampir jam 10 malam ya. Iya, hampir jam 10 malam, bagian tengah sudah jam 8, hampir jam 9. Oke, baik Bapak Ibu, sesuai dengan rundown, jadi sebenarnya untuk sesi ini adalah sesi Bapak Ibu bekerja workshop, ya, bekerja workshop. Eh, tapi saya mau bagikan salah satu untuk mempermudah Bapak Ibu dalam bekerja. Yang tadi saya saya janjikan. Ya, sebelumnya ya kita mau masuk ke sini dulu Bapak Ibu. Ya, jadi saya paham bahwa tugas Bapak Ibu di sekolah itu tidak mudah. Tidak mudah. Yang suara itu ini dari suara mana ya? Jadi feedback. Tes. Ah iya, tolong volumenya dimatikan. Ya, oke. Ya, baik. eh ya, tugas kita sebagai guru itu tidak mudah. Tadi saya mengerti yang Bapak Manalu sampaikan. Jadi saya ingatkan bahwa yang akan kita bahas hari ini adalah versi lengkapnya, versi lengkapnya. Namun juga sudah saya bahas sebelumnya, ketika Bapak Ibu buat modul ajar, di situ ada TP, ada skenario, ada assessment, itu sudah memenuhi syarat sebagai sebuah modul ajar. Ya, eh, bahkan pelatihan-pelatihan mungkin satu-satunya di dalam pelatihan deep learning yang mencantumkan KKTP itu adalah pelatihan-pelatihan Kemenak, atau dalam lebih lebih rinci lagi adalah ketika kami melatih guru-guru agama nasional, guru pendidikan agama Kristen dan budi pekerti, mencantumkan KKTP. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu, saat ini dengan perkembangan zaman kita punya teknologi yang bisa membantu kita. Kita punya asisten yang siap 24 jam. Waktu penulisan soal seleksi P3K di lingkungan Kemenak, mungkin 3 tahun yang atau 2 tahun yang lalu, sama juga di Bogor. Jadi kami satu orang itu buat 200 soal, yang kami buat itu ada 2000 soal kayaknya. Saya lupa. Pokoknya setiap orang punya kewajiban membuat 200 soal untuk seleksi P3K di kalangan SMTK atau Sekolah Menengah Teologi Kristen, atau pokoknya tapi memang cuma punya dua kan Kemenak ya, Papua dan Timor ya, NTT ya. Jadi untuk mereka lah waktu itu soalnya. Saya dulu itu termasuk orang yang nggak mau pakai chat GPT. Karena bagi saya pikir ngapain sih pakai-pakai bantuan kayak begitu. Sampai suatu ketika kemudian saya lihat ada teman saya, dosen, dia bikin soal itu pakai ChatGPT. Karena memang bayangkan satu misalnya tentang saya waktu itu ke bagian sistematika tentang keselamatan. Misalnya keselamatan karena iman, contohnya sola gracia. Dari satu itu suruh buat misalnya 20 soal. Satu itu bikin 20 soal, mau beragam kayak apa coba ya. Tapi itu yang terjadi. Tapi dia lancar, saya lihat, ih, pakai chat GPT, masa sih pakai chat GPT, dosen pakai chat GPT. Awalnya saya begitu. Lalu di kamar saya merenung,
boleh nggak ya? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Jadi saya merenung sendiri Bapak Ibu. Kemudian akhirnya sampailah saya kepada sebuah pemikiran bahwa apakah ketika kita menggunakan atau sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan plagiat? Apa itu plagiat? Meniru, meniru karya orang boleh nggak? Yang digarisbawahi apa Pak Ketua? Sebenarnya kata kuncinya adalah tidak menampilkan sumber. Meniru karya orang boleh. Ya, karena dalam prinsip menciptakan sesuatu, itu kita bisa menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, dan mungkin kebanyakan itu Tuhan yang kerjakan, ya kan, dari creatio ex nihilo ya. Tapi ada juga dari sudah ada, lalu menjadi ada, diperbaharui. Kita ingat bagaimana orang Jepang ketika Hiroshima Nagasaki dibom, apa yang mereka lakukan? Dikumpulkanlah para pendidik, kumpulkan guru, suruh belajar ke Eropa, Amerika. Pulang-pulang dari sana, muncullah Toyota, muncullah Yamaha. Ya, Cina juga kayak begitu. Ya, bahkan terkenal sekali barang-barang KW-nya. Tapi kualitas ya beti lah ya. Tapi harga jauh lebih murah. Akhirnya saya sampai kepada begitu. Kemudian saya mikir, ketika saya bikin soal, apakah saya harus mencantumkan sumber? Bapak Ibu bikin soal nih pilihan ganda. Cantumin sumbernya enggak? Enggak. Oke, soal cerita paragrafnya yang sumber. Misalnya dari Kompas itu iya. Tapi setiap soal Bapak Ibu cantumkan sumbernya enggak? Bapak Ibu nyontek dari buku, dari LKS, cantumkan sumber enggak? Lalu apa bedanya dengan copy dari ChatGPT? Betul nggak? Apa bedanya? Nggak ada bedanya. Jadi dalam rangka membuat modul ajar, membuat rencana penilaian, membuat KKTP, membuat soal, Bapak Ibu tidak perlu mencantumkan catatan kaki. Kemudian saya berpikir, oh kalau begitu gas. Ya betul, saya share itu aja. Makanya kemudian saya nggak sanksi. Bahkan keseharian saya, sering saya berinteraksi dengan ChatGPT, Gemini. Saya lihat ketika saya naik LRT di Gemini, cuma suka dibaca Gemini. Di depan Menara Saidah, kalau Bapak naik LRT, Menara Saidah tahu ya, antara Cawang dan Pancoran. Bapak Ibu mungkin kalau nggak naik LRT nggak tahu. Kalau di depan pintunya Menara Saidah itu ada, nggak tahu kan, ada mobil bekas kebakar. Saya karena kebetulan naik LRT sekali-kalinya kan tinggi ya, ada apa tuh? So saya tanya ChatGPT, itu gambar apa, ada mobil kebakar itu kenapa? Ditampilin lah gambar, benar nih ini. Ceritanya kenapa sih mobil itu kebakar? Udah dijawab. Begitu. Ya. Dunia sudah bergeser dari search engine ke answer engine. Dari mesin pencari ke mesin penjawab. Kalau Bapak Ibu klik ketik di Google, saya sedang sedih. Maka yang muncul apa? Yang muncul apa? Bapak Ibu ketik, coba ketik di Google deh, saya sedang sedih. Apa yang muncul? Kata motivasi. Enggak, di Google, di Google. Coba ketik, saya sedang sedih. Hah? Di Google, Google apa Gemini, AI? Oke, yang muncul apa aja Pak? Kenapa aku merasa sedih? Aku merasa ditanya balik. Oh enggak, di bawahnya, di bawahnya. Itu kan nanya ini, bawahnya. Yang muncul adalah apa? Iya, tips. Iya. Solusi kah? Yakin. Coba, misalnya saya ini ya, saya tulis ya. Saya sedang sedih. Maka yang muncul adalah semua artikel tentang sedih. Ya, semua tentang sedih. Apa artikel, gambar.
Tapi kalau dengan Gemini atau ChatGPT, kalau saya tanya, saya sedang sedih. Nah, iya, turut prihatin. Suami kita, istri kita, kalau kita ngomong, saya sedang sedih. Terus, atau saya sedang sedih. Oh, enggak pakai handphone dulu. Iya loh, ini. Oh, iya. Yang jomblo lagi kesepian, nah bacain aja. Walaupun ada efek negatifnya ya. 2 bulan yang lalu ada anak yang bunuh diri. Ternyata selama 2 bulan dia itu berinteraksi dengan AI. Dia tanya bagaimana cara bunuh diri. Iya. Bahkan tadi saya baru baca ini kan rupanya akhir-akhir ini banyak begitu loh. Banyak pertanyaan di chat Gemini AI itu tentang itu. Tapi ada juga orang yang ditangkap gara-gara dia menulis nanya AI bagaimana cara bunuh teman. Ditangkap dia. Nah, jadi artinya AI itu adalah seperti pedang bermata dua yang Bapak Ibu harus tahu penggunaannya dan tidak bisa hindari. Kenapa tidak bisa hindari? Karena anak-anak kita hidupnya di situ. Betul? Anak-anak kita hidupnya di situ. Lalu bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan AI dengan maksimal? Paling tidak prompt yang Bapak Ibu buat itu harus ada ini. Ada 5 komponen. Kalau Bapak Ibu cuma tulis, tolong buatin modul ajar etika Kristen. Dengan Bapak Ibu buat kalimat detail seperti ini, maka jawabannya berbeda. Oke, saya tidak bahas ini dan slide sebelumnya Bapak bisa baca sendiri. Yang saya mau kemudian ini adalah ini tadi berikutnya ini Bapak Ibu, ini adalah prompt yang sudah dibuat. Bapak Ibu tinggal ganti yang bagian warna kuning. Oke, di copy bagian warna kuning Bapak Ibu ganti. Anda adalah seorang guru, jadi kita berinteraksi dengan dia itu sebagai apa? Dia sebagai guru, dia sebagai content creator, maka jawabannya beda. Atau dia sebagai polisi, maka dia akan jawab berbeda. Jadi karena kamu adalah guru, kelas berapa, bla 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 bla, ini promptnya saya udah desain sedemikian rupa, supaya akhirnya nanti memenuhi dari komponen-komponen yang tercatat dalam ketentuan modul ajar dan assessment. Ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat lagi ini tadi di KKA supaya Bapak Ibu tahu runtutannya di deep learning. Kemudian ini deep learning lagi. Kemudian di sini ada modul ajar apa namanya yang tadi yang saya sudah buka sebetulnya. Ini modul pembelajaran dan assessment. Jadi template yang saya buat itu memang sudah disesuaikan dengan panduan pembelajaran assessment. Kenapa Pak ada itu? Kenapa Pak ada ini? Mengapa begini? Mengapa begitu? Ya, karena memang sudah ada. Komponen-komponennya itu ada di sini. Ya, modul. Nah, jadi mau disebut perencanaan pembelajaran, mau disebut RPP atau modul ajar sama. Ini adalah kalimat di dalam modul ajar panduan pembelajaran dan assessment. Oke, ini tadi KKTP. Dalam rumus KKTP Bapak bisa lihat juga di dalam dokumen ini. Iya, mana ya? Oh, sorry. Bukan di sini. Ada lagi khusus mengenai modul NASMIC Deep Learning. Nah, naskah akademik Deep Learning ini dokumennya. Sorry, tadi salah buka. Jadi di sini ada komponen-komponen yang harus dipenuhi. Jadi ketika Bapak Ibu bicara mengenai modul ajar Deep Learning, maka hal-hal ini yang
akan muncul di modul ajar Bapak Ibu. Ya, saya 2 hari lalu di Anyer, 2 hari. Malamnya karaokean ala kadarnya sama teman-teman sama bos. Nggak ingat bahwa 2 hari ini harus konser lagi. Jadi suaranya dihabiskan di sana, lagu-lagu Yudika, Kerispati, beginilah jadinya. Oh gitu ya, boleh, boleh, boleh. Nah, besok nggak bisa ngomong saya. Oh gitu ya. Padahal saya lucu, saya di kamar, ayo Pak Yudi ngapain itu nyanyi-nyanyi. Oke, pada TV biasa. Kemudian saya lihat direktur saya pegang ini kan, saya perhatikan, ih ada mic kah? Rupanya pakai remote TV. Saya nggak mau kalah, saya pakai handphone. Kocak deh. Tapi itulah bersama direktur bisa nyanyi kan langka-langka ya. Iyalah sama bos bisa nyanyi. Oke. Nah ini mana sih contohnya? Nanti Bapak bisa cek deh kerangka pembelajaran. Nih ada dimensi profil lulusan, kemudian ada prinsip pembelajarannya, pengalaman belajar ini ya. Ini juga bisa begini Bapak Ibu. Jadi dalam merumuskan atau membuat perangkat pembelajaran bisa menggunakan taksonomi Bloom atau taksonomi Solo ataupun yang lainnya. Ya, jadi tidak harus selalu mirip, tapi yang pasti kata kuncinya adalah Bapak Ibu bagaimana pembelajaran itu bermakna, kemudian apalagi berkesadaran dan menyenangkan, joyful. Apalagi udah mau Desember kan? Iya. Aduh, saya lupa. Ini atau di Jadi dalam sebuah modul ada deep learning, saya langsung aja lah ya, dasar teorinya yang pasti walaupun nggak ada di Alkitab, tapi ini ada kok sumbernya. Oh ini dia, ketemu kan? Ini Bapak Ibu. Jadi kalau ini bedanya ini dibuat kotak-kotak. Ya, ini identifikasi. Dalam identifikasi itu ada peserta didik, identifikasi mata pelajaran, ada dimensi profil lulusan yang ada 8, CP-nya apa, lintas disiplin ilmunya apa, TP-nya apa, topiknya apa, praktik pedagogisnya apa, kemitraan pembelajarannya itu apa, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Ya, jadi yang saya buat ini adalah kemudian di dalam langkah-langkah pembelajaran itu ada awal, ada inti. Di kegiatan inti itu ada memahami, mengaplikasi, merefleksi, penutup. Kemudian bagian terakhir ada assessment. Oke, yang terpenting adalah sekali lagi Bapak Ibu ada tujuan, ada skenario langkah pembelajaran dan ada assessment itu sebenarnya sudah cukup. Ya, dalam versi lengkapnya Bapak Ibu bisa buka yang tadi di administrasi, kemudian template modul ajar. Sudah buka Bapak Ibu? Sudah ya? Atau ada yang belum tahu posisinya? Oke, saya ulang lagi. Ini linknya yang di awal tadi, kemudian deep learning, buka lagi deep learning, kemudian buka lagi template administrasi. Oke, kemudian di sini ada format modul ajar. Ya, template ADM, kemudian format modul ajar. Sudah ketemu? Sudah. Nanti Bapak Ibu akan temu dokumen seperti ini. Ya. Ini template modul ajar yang saya memang buat dari dulu jadi kepala sekolah, mulai dari yang 2013 sampai sekarang, jadi ini tinggal modifikasi aja. Oke Bapak Ibu. Ya. Ini yang bagian ini adalah catatannya.
Jadi kalau Bapak Ibu apa sih ini di sini saya sudah siapkan. Jadi bisa belajar sendiri aja. Kemudian nama sekolah, tanggal penyusunan, fase kelas, alokasi waktu. Nah ini ya. Bagaimana kondisi peserta didik dicantumkan. Ya. Lalu bagaimana identifikasi materi pelajaran? Lalu bagaimana apa dimensi profil lulusan yang mau dicapai? Ada 8, ini sama, keimanan ketakwaan, kewargaan itu baru, penalaran kritis sudah, sebelumnya ada, kreativitas sudah ada dulu, kolaborasi dulu namanya adalah gotong royong, kemudian kemandirian sudah ada, kesehatan dan komunikasi baru. Oke. Jadi ada 8 dimensi profil lulusan. Kalau dulu 6 profil pelajar Pancasila, sekarang 8 dimensi profil lulusan. Di checklist mana dimensi yang mau disasar, tidak harus semua. Ya. Kemudian di dalam desain pembelajaran ada elemen itu agama. Kemudian ini oke. Nah, subelemen tidak semuanya ada. Ini adalah CP-nya elemen, kemudian topiknya apa, TP-nya apa. Di sini TP-nya tulis di sini, KKTP tulisnya di sini. Ya. Kemudian asesmennya itu bentuknya apa? Integrasi lintas disiplin ilmu di bidang apa? Yang sama. Kemudian kerangka pembelajaran praktek pedagogisnya ini seperti metode pembelajarannya itu apa? Ya. Kemudian kemitraan pembelajaran, apakah dengan gereja, pendeta, dengan polisi, dengan guru, warga sekolah. Lingkungan pembelajaran, apakah gunakan juga virtual, Zoom, Google Meet, Google Class, ini nanti pemanfaatan digital di situ. Kemudian adalah misalnya lingkungan lapangan, itu lingkungan pembelajaran. Di sini sudah ada penjelasannya nih, ya di sini ya. Ini juga penjelasannya ini bukan kata-kata saya, tapi saya copy dari modul tadi, panduan. Kemudian pemanfaatan digital. Nah, disinilah Bapak Ibu bisa cantumkan, kalau itu sumber dari ChatGPT, Bapak Ibu cantumkan. Dari Gemini pun Bapak Ibu bisa cantumkan. Mungkin di sinilah Bapak Ibu, kejujuran Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu membuat ini dengan menggunakan platform digital. Maka jadikan itu sebagai pemanfaatan digital. Cantumkan. Lalu berikutnya, ini yang menjadi kekasan kami dulu. Jadi, kotak ini digunakan untuk satu pertemuan. Juga sertakan tanggalnya. Supaya nggak lupa. Ya, kalau kita cuma pertemuan 1, 2, tiba-tiba udah di tengah-tengah, ini pertemuan keberapa ya? Hitung lagi. Tapi kalau sudah ada tanggalnya, Bapak Ibu gampang melihatnya. Di kegiatan awal, juga ini di setnya ini saya kasih contoh. Di kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan penutup, di sini ada checklist. Apakah itu kegiatan berkesadaran, bermakna atau menggembirakan? Di bagian menggembirakan ini Bapak Ibu biasanya lakukan dengan games. Tetapi games itu bukan joyful kalau itu tidak berhubungan dengan materi. Paham ya? Jadi joyful di sini adalah joyful yang berhubungan dengan materi. Makanya jangan hari ini materinya A, lalu joyfulnya games, Marina menari di atas menara. Bulan depan lagi materinya beda, tapi gamesnya sama juga, Marina menari di atas menara. Itu nggak berhubungan. Jadi joyful di sini adalah joyful yang dia menggembirakan. Di sekolah waktu di Harapan Indah kami tiap tahun bawa anak seminggu sampai 10 hari ke kampung Inggris Kediri. Ya. Itu rutin tiap tahun untuk kelas 8 SMP. Yang saya lihat dan bagus di sana adalah mereka selalu awali pembelajaran dengan games. Tapi gamesnya selalu berhubungan dengan materi.
Kayak contoh, kita mau belajar bahasa Inggris tentang lagu-lagu mancanegara. Masing-masing kami disuruh untuk dibagikan kertas kecil, kemudian suruh menuliskan judul lagu. Tapi setelah itu disimpan, lalu setelah itu tiba gilirannya, maka dia akan bergumam atau apa, misalnya lagu apa? Iya. Lalu kemudian kertas itu kasih ke orang yang bisa nebak. Dan mereka hasilnya adalah siapa yang dia banyak mendapatkan kertas. Wah, itu menjadi suatu hal yang menarik. Karena memang dia mau mengajarkan tentang makna atau ini dalam sebuah lagu. Besokannya kami belajar mengenai bagaimana mengenai apa namanya arah, ya, dari sini mau kemana, sini mau kemana, itu dijadikan games. Jadi sekali lagi joyful di sini adalah sesuatu yang Bapak Ibu sesuai dengan materi. Begitu juga kalau misalnya di bagian persepsinya Bapak Ibu mau tampilkan video. Jangan tampilkan video hanya untuk yang jenaka. Tapi setelah video minta anak untuk merefleksikan apa pendapatmu tentang video ini. Ya, ada lagi guru yang ngajarnya misalnya SMA itu kan 2 kali 45 ya, 90 menit. Banyak waktunya dihabisin buat nonton. Iya, kemudian ditanya apa? Ya ini nonton. Coba lihat RPP-mu. Enggak ada nonton. Iya capek aku Pak. Nah, sudahlah ya kalau udah kayak gitu. Oke, ini adalah langkahnya, ini intinya, dan kemudian sampai ke penutup. Tahapan-tahapan ini saya biasa pakai ketika supervisi, lalu guru-guru mengikuti tahapan-tahapan ini. Ini pun sebenarnya juga sudah standar. Di mana di tahapan awal ada ngajak doa, itu kalau misalnya di jam awal pertama, mengaitkan pembelajaran dengan sebelumnya, ada pertanyaan menantang persepsi, menyampaikan manfaat. Itulah bermaknanya. Anak-anak setelah kalian belajar ini, kalian akan bisa begini. Yang akan dinilai apa? Hari ini Bapak Ibu akan menilai kalian formatif ya, nanti kalian akan begini. Kemudian aktivitas penyampaian. Hari ini kita akan diskusi, itu di kegiatan awal harus disampaikan oleh guru. Kemudian di bagian akhir, guru membimbing peserta didik atau murid sekarang istilahnya, menyimpulkan. Jadi, oke, apa yang sudah dipelajari hari ini? Itu di kegiatan akhir. Kemudian setelah itu juga guru membimbing peserta didik merefleksi proses. Kemudian tindak lanjut, minggu depan kita akan ini ya. Nah ini kemudian yang biasa saya jadikan acuan ketika saya mengajar. Refleksi buat kita sebagai guru. Setelah kita ngajar hari itu, kita harus bertanya, apakah peserta didik terlibat aktif? Apa sih kesulitan yang dialami? Apa langkah yang perlu dilakukan untuk memperbaiki proses pembelajaran? Apa yang dapat menumbuhkan kemampuan anak berpikir kritis? Kemudian apakah kegiatan pembelajaran ini membangun pemahaman peserta didik? Ini adalah kita bertanya. Kalau kita lakukan ini, percaya deh, kita jadi guru yang kita menghidupi profesi kita. Tapi kalau kita nggak mau meninjau hari ini apa, capek. Ya, capek. Kemudian bagi anak-anak, saya biasa lakukan ini di akhir semester. Apakah proses pembelajaran ini menyenangkan? Apakah dapat dipahami? Bagian mana yang paling sulit dipahami? Kemudian apa pesan pelajaran pribadi saya? Saya biasa rutin setiap semester, saya akan tanya ini ke anak-anak saya. Kemudian saya akan tanya, kalian tuh senangnya yang bagaimana sih? Satu jawaban. Dari yang SD sampai anak SMA ketika saya tanya, karena kebetulan tahun lalu saya di Stella Maris, saya ngajar Pancasila dari kelas 3 SD sampai kelas 3 SMA.
Mereka ternyata senang bermain yang joyful, yang ada games. Makanya saya kemudian eh ini Bapak Ibu, ya nanti ada waktu kita coba. Bapak Ibu pernah tahu ini apa? Oke, jawaban anak diapain? Ya, ini sebenarnya dulu aplikasi Quizizz, sekarang berubah nama jadi Wayground. Bapak Ibu yang anak-anaknya tidak boleh bawa handphone, tapi Bapak Ibu mau memanfaatkan Quizizz Wayground, pakainya ini. Anak jawab. Hal ini ada A, B, C, D. Kenapa kecil dan tidak terlihat? Kenapa? Kelihatan nggak? A, B, C nggak. Supaya nggak dicontek. Masih anak-anak kan akan punya ini satu-satu. Ini bisa cetak 60 satu kelas. Jadi untuk murid Bapak Ibu yang satu kelas 60 bisa. Satu kelas loh. Ada nggak sampai 60? Oh enggak kan? Jadi makanya bisa banget. Ya. Maksimal 60. Oh enggak ini. Jadi ini dulu saya buat laminating begini 25. Karena jumlah anak murid di kelas saya waktu itu maksimal 25. Walaupun sisanya tinggal 14. Ini udah setahun, mungkin jalan 2 tahun. Kenapa saya laminating? Karena awet. Dan guru semua bisa pakai. Pak mau pinjam dong, pakai ya. Karena memang siapapun ini bisa dipakai buat seluruh anak di Indonesia, bahkan dunia. Caranya, nanti tambah sesi besok ya. Ya, besok ya, besok ya. Oke. Yes. Oke, karena kalau sekarang kan kita mau kerja kan. Oke, nah jadi Bapak Ibu, ini adalah modul ajar. Dan saya sadari kalau Bapak Ibu buat sendiri dari awal sampai akhir, memang bangga sih. Ya, kayak yang tadi tuh yang saya tunjukin tuh saya buat sendiri. Enggak, bukan maaf. Dengan bantuan AI. Ya, tapi ya kolaborasi lah. Apa yang dihasilkan saya baca, ini nggak cocok, saya ganti. Jadilah modul ajar itu. Sekarang Bapak Ibu akan pakai teknologi AI dengan EdCafe. Bapak Ibu sekali lagi kalau pakai akun Bapak Ibu bisa, tapi terbatas. Ya, makanya saya akan berikan akun yang pro. Ya, ya caranya adalah, ya Bapak Ibu boleh tolong tampilannya diperkecil. Ya, namanya EdCafe. Saya ada buat email khusus dari sekolah saya yang lalu. Ya, oke. Di bagian sini Bapak Ibu, ya bagian kanan ini panan atas, ini, ya di bagian ini Bapak Ibu klik, kemudian Bapak Ibu ke bawah ada Add Chrome Profile. Nih, tambahkan profil baru di Chrome Bapak Ibu. Ya, tambahkan profil. Oke. Setelah Bapak Ibu masuk ke sini, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ya. Sign in. Sudah sign in? Oh, tadi kurang pelan kah? Oke. Makanya diikutin dong, jangan terpesona. Ya. Di bagian kanan atas di profil ini buka Chrome. Ya, nanti muncul ini di bagian bawah ada Add Chrome Profile. Di sini banyak banget ya akun-akun saya ya. Supaya kalau saya mau buka drive di sini udah tinggal ganti-ganti aja. Oke, tambahkan Chrome Profile. Akan muncul seperti ini. Sudah? Klik sign in. Ya, sign in. Ya. Masukkan email. Emailnya ini. Emailnya tulis gurupintar@thn.sch.id. Nanti passwordnya guru pintar.
Jangan coba-coba mengubah password ini. Iya, pernah ada satu, kok saya nggak bisa masuk. Untungnya saya masih menyusup menjadi adminnya domain ini, ya saya ganti lagi lah. Ini orang nggak usah diubah ya. Saya berlangganan ini sampai awal tahun, bisa pakai sampai awal tahun. Iya. Iya. Oke, passwordnya Guru Pintar. Sudah. Nah, oke. Di sini saya coba lah ya. Ini guru. Nanti Bapak Ibu akan masuk kemudian next aja. Oke, sudah. Atau ini saya keluarin dulu deh. Oke, ini saya keluarin. Oke, ini saya tambah baru. Ini sign in. Ya, emailnya gurupintar.sch.id. Copy. Nah, ini masukin passwordnya, apa namanya, emailnya. Next. Kemudian masukin passwordnya Guru Pintar. Nih ya, masukin passwordnya Guru Pintar. Kemudian next lagi. Nah, setelah ini Bapak Ibu continue aja. Ya, Bapak Ibu continue, tenang aja, kerahasiaan Bapak Ibu tidak ngepek dengan ini ya. Kemudian ini yes, I'm in. Ini semua account pasti begitu. Ya. Nah, ini ya udah bebas, mau di skip, mau di down juga sini. Kemudian Bapak Ibu, ini karena saya pakai ada antivirus, ya diabaikan aja. Karena beberapa domain sekolah yang HTTPS itu tapi ini aman kok. Dan Bapak Ibu tidak pakai itu. Kemudian Bapak Ibu di bagian kanan atas ini ada yang hijau. Oke, Bapak Ibu klik yang hijau. Yaitu pintasan aja supaya nggak usah ngetik lagi. Pintasan yang saya buat supaya nggak ngetik. Nah, setelah ini, bedanya kalau Bapak Ibu tidak login dari awal, Bapak Ibu akan selalu ditanya ini. Tapi karena sudah login dari awal, Bapak Ibu tinggal continue, nanti langsung diarahkan ke yang tadi, account tadi. Continue with Google. Nah, sudah langsung masuk ke halaman dari ini. Balik lagi, nggak mau Yang mana? Oke. Gimana? Ya, Bapak Ibu, kalau ini subscription-nya, ya, ini yang saya tadi bilang. Bapak Ibu pakai email, Bapak Ibu bisa dengan fiturnya ini. Ya. Yang saya beli tuh fitur Pro. Ini ya. Jadi lebih lengkap. Mau lebih lengkap lagi adalah yang premium. Tapi ini udah cukup lah. Ya. Jadi satu bulannya itu $8. 8 kali 16.000 kurang lebih 120.000 lah ya. 140. Ya. Per bulan. Ini saya langganan setahun, tapi saya lupa sampai bulan berapa, tapi pasti awal tahun. Ya, jadi nanti ketika manfaatkan ini segera download. Oke, kita mau coba langkah pertama. Bapak Ibu klik create new. Klik yang ini. Bapak Ibu kita akan akan step by step ya. Kalau Bapak Ibu kehilangan satu huruf dari saya pasti akan ngeblank. Ini klik create new. Oke, create new. Kemudian ini fitur yang Bapak bisa gunakan semuanya. Kita mau gunakan satu dulu bertahap. Ya. Kita ini slide deck ini buat PowerPoint. EA yang lain bisa, tapi mungkin cuma 5 sampai 10 slide. Ini bisa sampai 30 slide. Iya. Yang Pro. Jadi Bapak Ibu mau kepala sekolah supervisi, gampang, tinggal langsung ketik, udah jadi PowerPoint. Ya, ini teaching resources ini tadi learning material.
Jadi Bapak Ibu buku-buku semua ada di sini. Nah, ini lesson plan. Nah, ini juga macam-macam kegiatan. Nah, ini buat kuis nanti kita bertahap. Ya, kita mulai sini dulu. Yang klik yang lesson plan. Oke, nah ini ada 4 fitur Bapak Ibu. Ini topik, misalnya tentang keselamatan, itu topik. Dibatasi hanya sampai 100 karakter. Ya, sepertinya ya. Maka yang dipakai adalah teks. Ini adalah prompt. Prompt itu adalah perintah. Kalau ini web text, kita dari halaman internet. Kalau ini Bapak Ibu punya file atau punya buku, tapi bukunya udah dibagi-bagi. Oh iya, Bapak Ibu begini. Bab di buku itu bukan berarti TP. Paham ya? Bisa jadi di buku itu TPA 1, tapi dia punya 2-3 bab. Jadi tolong acuan kita bukan bab di buku, tapi TP yang Bapak Ibu buat. Itu yang perlu dipahami. Saya biasanya pakai ini, ya. Kenapa saya pakai ini? Karena supaya sesuai dengan buku yang saya pakai. Tadi Pak Rena sudah sampaikan menggunakan download dari CD ya. Ya, buku digital, apa nanti juga Januari akan keluarkan buku digital, itu kan pasti PDF ya. Bapak Ibu convert jadi doc. Kenapa jadi doc? Dokumen, bukan B1. Pikirannya udah makan masih pikiran B1 pula. Kenapa di convert jadi doc? Ya, supaya kita bisa edit. Saya biasanya adalah misalnya 1 bab atau 2 bab, 1 TP, maka saya copy semua halaman, berantakan nggak apa-apa. Ya, berantakan nggak apa-apa. Kemudian nanti itu saya upload ke sini. Ya, file nanti di sini. Udah, dia akan buat modul ajar sesuai dengan isi buku kita. Tapi saya juga biasa gunakan yang teks. Oke, sekarang kita coba teks. Bapak Ibu balik ke PowerPoint atau Google apa namanya nih? Google apa namanya PowerPoint-nya di Google? Google Slides. Ya. Ini Bapak Ibu copy. Oke, kalimatnya di copy. Kemudian Bapak Ibu yang kuning-kuning diganti. Contoh Bapak bisa lengkapi ataupun bisa juga tidak. Contoh. Ya. Maksudnya, oh belum di-share. Ini semua harta saya sudah di sini loh. Ini semua legacy buat Bapak Ibu loh. Ini semua harta saya. Buka di ini coding kecerdasan artifisial. Nih ya, coding kecerdasan artifisial. Kemudian buka yang ini, pemanfaatan AI dalam penyusunan modul ajar. Oke. Kenapa saya share ini? Supaya Bapak Ibu nggak perlu ketik dari awal. Tinggal copy, lalu ganti yang bagian kuning. Oke, ini sudah. Kemudian ini saya copy. Ya, ini di copy kalimatnya. Kemudian ini saya masukkan ke sini. Copy paste. Yang bagian kuning saya akan ubah. Ya, ini adalah tadi ya, guru pendidikan Pancasila. Kelas 10 yang menggunakan kurikulum merdeka pendekatan pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, menggembirakan, dengan kegiatan intinya memahami, mengaplikasi, merefleksi. Buatlah modul ajar berapa kali pertemuan. Misalnya saya mau buatnya 3 kali pertemuan. Lalu sertakan identifikasi peserta didik, mata pelajaran, dimensi profil lulusan, topik pembelajaran, KKTP, integrasi lintas disiplin ilmu, kerangka pembelajaran, praktis, pedagogis, kemitraan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital. Tujuan pembelajarannya, nah Bapak Ibu copy lagi tadi tujuan pembelajarannya Bapak Ibu.
Nah, ini saya coba. Jadi, Bapak Ibu sudah harus punya tujuan pembelajaran. Oke, ini copy, lalu ke sini tujuan pembelajarannya, ya, buat format dalam struktur yang jelas dan terorganisir. Kalau Bapak Ibu kan sudah menguasai materi Bapak Ibu, oke lah. Nah, ini udah sampai sini. Sudah? Yang bagian contoh dihapus saja, nggak apa-apa. Oke, kalau sudah ketik promnya, kita akan lanjut. Hmm. Oke, sudah? Sudah? Oke, setelah sudah, ini bagian bawah ini adalah tambahan perintah. Ya, ini student level kelas berapa? Tidak perlu karena di sini sudah ada di atas. Ya, sudah ada. Kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu checklist search Google for lesson resources. Nanti dia akan menambahkan referensi untuk sumber belajar. Di sini kurikulum yang Bapak Ibu gunakan, mau pakai Cambridge, mau pakai IB, atau coba yang pakai yang apa Cornell pakai kurikulum apa? ACSI apa? Nah, iya, SI ya. Coba aja dimasukkan. Ya, dimasukkan ini jadi kurikulumnya pakainya itu acuannya. Kalau yang tidak ya udah. Tapi karena di sini sudah ada di atas kurikulum Merdeka ya ini nggak perlu lagi. Kemudian outputnya mau pakai bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Batak nggak ada. Ya, tapi kalau di sekolah masih pakai bahasa Indonesia, pakailah bahasa Indonesia. Oke, itu pilihannya ada banyak. Kemudian setelah itu udah generate lesson plan. Maka dia akan buat modul ajar. Jadi malam ini nggak perlu begadang. Tuh. Semua jawabannya sudah merupakan jawaban-jawaban atau komponen-komponen dalam RPP atau modul ajar deep learning. Oh iya, udah langsung. Dia juga sertakan diferensiasi. Memang EdCafe ini adalah AI yang khusus digunakan buat guru. Itu makanya jawaban yang diberikan pasti jawaban yang dalam dunia pendidikan. Tuh ada sumbernya juga dicantumin. Tadi saya minta 3 pertemuan. Bapak Ibu jangan coba-coba bikin 30 pertemuan. Kelamaan maksudnya nanti. Oke, sudah nanti sampai sudah selesai ya. Bapak Ibu ini sudah muncul, klik save. Ya, sudah kemudian save. Oke, nah di save-nya pun Bapak Ibu mau tulis nama filenya bebas, tapi juga misalnya Bapak Ibu mau memberikan EdCafe keleluasan untuk menamakan filenya, klik yang ini. Males banget ya nama file aja harus dibantuin. Nah, klik. Nah, dia akan buat nama filenya. Pancasila kelas 10 mendalam. Lalu ini Bapak Ibu, supaya gampang mengorganisirnya, saya sudah buat folder.
Jadi di sini select folder, Bapak Ibu masukkan di sini ada SMAK, SMTK. Ini udah banyak banget nih pasien saya nih Bapak Ibu. Ini ya. Nih, masukinnya di sini supaya Bapak Ibu nggak susah nyarinya. Oke, Bapak Ibu klik. Ya, kemudian save. Hasilnya ini Bapak Ibu bisa edit. Ya, nih bisa edit langsung di sini atau Bapak Ibu ekspor. Langsung saja ekspor. Supaya mana tahu besok langganannya saya berhenti, Bapak Ibu bisa. Ya, ini langsung ekspor. Nih, bisa Microsoft Word atau Google Docs. Microsoft Word lah supaya Bapak bisa editnya itu offline. Udah. Template yang tadi saya siapkan, pemerintah tidak menyiapkan template. Disesuaikan dengan kondisi masing-masing sekolah. Oke, Bapak Ibu. Ya, ada yang sudah berhasil lagi? Udah? Ya, tapi yang paling penting adalah Bapak Ibu harus review. Ya, jangan mentang-mentang sudah diberikan, Bapak Ibu asal pakai aja. Ya, tuh. Ya, mungkin ini kurang lengkap, Bapak Ibu nanti bisa lagi dilengkapi lagi. Ya. Karena ini kan terlalu simpel ya, tambahin aja. Oke. Oke, Bapak Ibu, sementara pemanfaatan EdCafe malam ini hanya itu saja. Besok kita akan explore yang lain, kalau masih mau. Baik, selanjutnya silakan kepada panitia ya. Mau diapain nih mereka? Oh, sampai pagi. Silakan. Ada yang kalau masih mau nanya tentang ini juga boleh ya. Silakan Bapak Ibu. Boleh di-spill hasil buatannya Bapak yang sudah jadi? Yang mana? Alirannya. Tadi udah. Yang tadi. Oh, yang tadi yang saya tampilin. Ini kan tadi hasilnya. Ini tadi, ini yang saya tampilin tadi. Ya, tiga, tiga pertemuan. Dengan prom yang sama, Bapak Ibu coba pakai AI yang lain. ChatGPT atau Gemini. Silakan. Oke, iya bisa pakai apa aja. Ini kan salah satu fitur. Untuk membuat lesson plan itu bisa pakai apa aja. Tapi ada yang tidak bisa dilakukan oleh yang lain. Kayak contoh membuat PowerPoint. Tapi ini bagus. Oh gitu. Oke, kalau begitu kita langsung lanjut yang lain. Ya. Oke, anggap modul ajar sudah selesai. Oke. Berikutnya setelah modul ajar, apa yang bisa kita lakukan? Bapak Ibu buka lagi Google Slide-nya. Membuat apa Bapak Ibu? Nih, materi ajar. Iya, PowerPoint. Ya. Sama Bapak Ibu copy, setelah copy kemudian yang kuning Bapak Ibu ganti. Oke, ini copy. Ya, di copy. H. Ini copy, balik ke sini. Nah, Bapak Ibu pilihnya slide deck. Kita mau buat
Tes, cek cek. Enak loh ini. Luar biasa emang. Oke, terima kasih infonya. Oke, ini kalau masih kurang mau ditambahin juga tinggal tambahin aja. Kalau sudah, Bapak Ibu akan save. Ini juga biarkan dia yang menamakan apa yang sudah dia buat, tinggal save. Sama setelah di save, Bapak Ibu ekspor jadi Microsoft PowerPoint. Coba. Masalahnya adalah karena apa setiap apa namanya Microsoft atau apapun itu pakai ChatGPT di Gemini dia akan menggunakan itu dalam backup. Jadi kalau di komputer Microsoft Word dia bakal editor dengan gambar yang sebenarnya. Oke. Format yang sebenarnya dia akan seperti apa ya? Acak-acakan dan banyak kode-kode yang agak jelas. Oke. Bapak sudah buat? Sudah buat ini ya? Oke. Nah ini jadi ada yang begini Bapak Ibu perlu edit. Apa? Masa sih bahasa Indonesia kan nggak pakai rumus. Ini apa nih Pak? Bikin apa ini? Rumus-rumus daripada kan materinya itu pastinya Coba yang tadi hasilnya mana hasil mentahnya? hasil mentahnya di library. Oke. Di situ berantakan juga Pak? Enggak, kalau di sini tidak. Oh. Kiri. Oh, di sini enggak. Microsoft akan karena nih dalam bentuk gambar. Oke, 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 oke. Jadi dia nge-crop dari sana. Iya, iya, iya. Coba kalau Bapak copy manual Copy manual di blok kemudian di blok sendiri ya. ya. Nanti dia Coba buka Word. tetap bermasalah ini. Coba atasin tadi. Siap. Better ya? Iya. Oke, baik. Jadi berarti copy paste saja. Baik. Iya. Jadi untuk Bapak ekspornya nggak bisa karena ada rumus, jadi harus copy paste manual. Nah ini PowerPoint-nya tuh udah jadi langsung, ada gambarnya, ada teksnya. Ya, tapi sekali lagi Bapak Ibu harus cek ulang ya. Itu salah satu prinsip. Kita input sumber aslinya biasanya akurat. Iya. Kalau kita tambahkan tadi kayak materi PDF-nya kita taruh, Iya. biasanya dia Ya, sudah pasti. Ya. timbang di Oke. Ya. Bapak Ibu kalau mau bikin ini bisa berapa menit? Nah, mikirin desain, padahal anak yang ngelihat juga nggak peduli dengan desain. elemen apa yang kita mesti Oke, ini adalah buat materi PowerPoint. Berikutnya adalah pemanfaatan yang ketiga. Nih, Bapak Ibu, teaching resources. Ya, ini sumber belajar. Kalau Bapak Ibu tidak punya buku, ya Bapak Ibu misalnya tadi copy aja yang tadi. Masih ada nggak nih ya? Oke.
Ya, jadi ini yang saya copy adalah TP-nya. Dia akan cari sumber belajar. Kalau Bapak Ibu googling satu-satu, ini langsung dia nanti akan muncul artikel. Artikel ini bukan dari detik.com ya, tapi dari jurnal ilmiah. Lalu ada juga disiapkan PowerPoint-nya, ada video-videonya. Ya, nih. Ya, ini artikelnya. Ya, ini artikel yang inilah bisa. Ada lagi mau kita suruh dia cari lagi, dia cari lagi. Ya, tuh Bapak Ibu. Kemudian ini PowerPoint-nya, oh ini nggak ada PowerPoint-nya tentang topik itu. Kemudian ini video yang berhubungan dengan topik yang tadi. Kemudian ini ada lembar kerjanya juga nggak ada. Oke ya, karena tadi saya copy buat TP-nya. Recording stopped. Ya, berarti itu artinya saya juga stop. Kalau semua dikeluarin malam ini, saya malam ini disuruh pulang. Oke ya, besok lagi. Luar biasa Pak Ketua, baik sekali. Tadi katanya dibagi-bagi, nggak jadi dibagi-bagi mereka. Oh, udah di grup. Oh, mereka bisa kerjain di mana aja ya? Oh, buat besok pagi. Oh, hari ini cuma dibagi-bagi aja. Oke, silakan mengeksplor dan yang lainnya. Dan terima kasih kebersamaannya pada hari ini. Apabila jangan besok belum ya, masih ada besok ya. Ya, ya, yang sempurna datangnya dari atas, yang tidak sempurna pasti dari bawah. Sama yang di, oh iya, yang di Zoom ya. Selamat Bapak Ibu, luar biasa. Bapak Ibu sudah berkolaborasi. Boleh dong dimunculkan mukanya Bapak Ibu. Ya, boleh dibuka cam-nya, on cam, luar biasa loh Bapak Ibu. Walaupun Bapak Ibu tidak dapat menu makanan restoran, tapi tetap semangat ya. Luar biasa. Oke, ada yang mau disampaikan nggak nih dari Bapak Ibu yang ada di Zoom? Silakan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak apa Bapak terima kasih? Oke, kontak WA tadi yang di link tadi itu sudah ada semua. Ya, sudah ada nomor telepon, email, nomor rekening aja yang belum ada. Ya, sama-sama Pak Asia. Boleh aktifkan mic, Bapak Ibu. Ada yang mau disampaikan Bapak Ibu yang masih setia bergabung di Zoom? Padahal tadi di info jam 6 boleh nggak usah gabung ya. Luar biasa lah Bapak Ibu mau belajar. Ya. Pak Hardis, Bu Esther, Pak Oksan, Bu Asia, Bu Amsal, Ibu Amsal ya. Ibu Amsal, Pak Gihon. Iya. Pak Gihon ini dari mana ya Pak? Pontianak, Kalimantan ya? Dari GKSI ya? Oh, Pak Gihon. Pak Gihon pasti nggak kenal sama saya ya? Pak Gihon PSP Pak. Dan dia pada udah kasih clue nih, yang masih jomblo bisa tanya tips dari ChatGPT. Oke. Oh, Persekolahan Setia Pontianak. Saya pikir program sekolah penggerak. Oke, baik. Oke, dari saya sudah cukup. Silakan Ibu. Ya, salam kenal Pak Gihon. Saya udah pernah ke Pontianak loh Pak waktu sidang GKSI. Terima kasih Pak Yudi. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Yudi. Wah, apakah ini sangat membantu?